Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang open loop dan closed loop system. Sebelum itu, saya akan sistem kendali. Kendali yang pertama adalah variabel yang dikontrol. Variabel yang dikontrol adalah variabel aktual yang dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan di dalam proses. Yang kedua adalah variabel yang diukur. Variabel yang diukur adalah kondisi dari control variable pada saat tertentu dalam pengukuran. Selanjutnya ada sensor. Sensor adalah sebuah alat untuk mengukur hasil keluaran dari sebuah plan atau proses. Selanjutnya ada feedback. Feedback adalah output dari measurement device atau alat yang mengukur yang berupa sensor. Selanjutnya ada set point atau nilai dari kontrol variabel yang diinginkan. Lalu ada error detector atau pembanding set point dengan sinyal feedback dan menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Lalu ada sinyal error, yaitu output dari error detector. Selanjutnya ada controller atau otak dari sistem yang menerima error sebagai input dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan kontrol variabel menjadi sama dengan set point. Lalu ada aktuator atau yang di sini bekerja seperti otot dari sistem. Ini adalah alat yang secara fisik melakukan keinginan controller dengan masuk pada variabel yang dimanipulasi, yaitu besaran fisik yang merupakan hasil dari kerja yang dilakukan oleh aktuator. Lalu ada plan atau proses. Plan atau proses ini adalah objek fisik yang dikontrol. Terakhir ada disturbance atau gangguan. Disturbance atau gangguan ini adalah faktor pengganggu yang menyebabkan perubahan. Lalu selanjutnya kita masuk ke sistem loop tertutup atau closed loop. Sistem kendali loop tertutup adalah suatu sistem yang keluarannya berpengaruh langsung terhadap aksi kendali, yang berupaya untuk mempertahankan keluaran sehingga sama dengan masukan atau acuan walaupun terdapat gangguan pada sistem. Ini adalah gambar diagram dari closed loop, di mana di sini terdapat sebuah alat yaitu sensor yang berfungsi untuk membaca hasil dari keluaran pada plan dan memberikan feedback untuk membandingkan antara input dan output dari sebuah sistem. Contohkan yaitu diagram sistem closed loop pada kulkas. Jadi pada diagram ini input atau masukan yaitu berupa settingan suhu yang diinginkan atau yang ingin dicapai. Lalu settingan suhu ini akan dikirim ke controller yang berupa subroutine thermostat untuk memerintahkan kompresor agar bekerja. Lalu sebelum ke output, dia akan dibaca terlebih dahulu oleh sensor suhu. Nah, nanti sensor suhu ini akan memberikan feedback kepada di sini controller untuk masuk sini untuk membandingkan antara input dan outputnya. Jika input dan outputnya telah sama, maka proses ini akan berhenti bekerja. Tetapi apabila output dan inputnya berbeda, maka controller akan membaca. Di sini ada ciri-ciri kelebihan dan kelemahan dari sistem loop tertutup.
ciri-ciri utama dari sistem loop tertutup ini adalah adanya umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback ini adalah proses pembandingan antara input dan output. Lalu kelebihan dari sistem loop tertutup ini adalah mampu memberikan koreksi saat gangguan. Jadi ketika ada gangguan atau disturbance pada sistem ini, maka pada sistem loop tertutup dia akan memperbaiki gangguan tersebut, sehingga hasil yang diinginkan atau output akan sama dengan input dari masukan di awal. Kelebihan selanjutnya itu sistem ini lebih akurat karena sistem ini memiliki sensor yang bekerja untuk membaca output lalu mengirim feedback untuk dibandingkan dengan input. Kelemahan dari sistem ini yaitu sistem open loop. Pada sistem open loop ini, sistem ini tidak memiliki sensor. Di sistem yang open loop adalah sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kendali, dan keluaran sistem tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik dengan masukan. Jadi ketika ada karakteristik sistem open loop. Karakteristik dari sistem open loop ini pertama adalah output tidak diukur maupun diumpan balikan. Jadi outputnya ini tidak diberikan kembali atau dibandingkan dengan inputnya. Terus sistem ini bergantung pada kalibrasi, di mana sistem ini akan selalu dikalibrasi setiap waktu agar hasil dari outputnya itu selalu sama dan di setiap proses. Lalu hubungan antara output dan input dapat diketahui. Tidak ada internal disturbance. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari sistem open loop. Kelebihan dari sistem open loop ini yang pertama adalah konstruksinya sederhana dan perawatannya mudah, sehingga ini lebih mudah untuk dilakukan perbaikan atau jika ada kerusakan. Lalu sistem open loop ini biayanya lebih murah, terus tidak ada persoalan kestabilan dan cocok untuk keluaran yang sukar diukur. Lalu kelemahan dari sistem open loop ini adalah gangguan dan perubahan kalibrasi. Jadi sistem ini akan dapat jika ada gangguan atau perubahan itu harus selalu dikalibrasi. Lalu untuk menjaga kualitas, selanjutnya ini cara kerja pemanggang roti, yaitu saklar menyala, lalu timbul panas pada elemen pemanas. Elemen pemanas ini akan memanaskan roti dan mengubah warna pada masukan atau pada roti. Ketika sudah pada waktu yang disetting, maka dudukan roti akan otomatis naik dan sistem selesai. Sistem open loop. Jika dilihat pada aplikasi sistem open loop ini, masukannya adalah waktu memanggangnya. Jadi entah hasilnya seperti apa atau keluarannya seperti apa, jika waktu atau settingan masukannya sudah selesai, maka itu akan selesai dan menghasilkan output. Lalu controllernya di sini adalah timer yang mengontrol sistemnya bekerja, lalu brandnya adalah pemanggang roti itu sendiri. Dan keluarannya adalah tingkat kematangan dari rotinya itu. Entah itu kematangannya sesuai yang diinginkan atau tidak.
penjelasan tentang closed loop dan open loop sistem. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi